Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mendika Azahra dengan NPM terakhir 020 dari kelas Analisis Multivariat A. Pada kali ini, saya akan melakukan olah data menggunakan aplikasi Smart PLS 3 dari data sekunder dengan judul Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Kepuasan Konsumen terhadap Keputusan Brand Switching dengan Variety Checking sebagai moderasi. Studi kasus brand switching pengguna smartphone Samsung ke smartphone lain di DKI Jakarta. Adapun hipotesis yang saya ajukan, yakni hipotesis pertama, H0 mengatakan harga tidak berpengaruh terhadap brand switching, H1 mengatakan harga berpengaruh terhadap brand switching. Hipotesis 2, H0 mengatakan kualitas produk tidak berpengaruh terhadap brand switching, H1 mengatakan kualitas produk berpengaruh terhadap brand switching. Adapun hipotesis 3, H0 mengatakan kepuasan konsumen tidak berpengaruh terhadap brand switching, H1 mengatakan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap brand switching. Hipotesis 4, H0 mengatakan variety checking tidak dapat memoderasi harga X1 terhadap keputusan brand switching Y. H1 mengatakan variety checking dapat memoderasi harga X1 terhadap keputusan brand switching. Hipotesis 5, H0 mengatakan variety checking tidak dapat memoderasi kualitas produk X2 terhadap keputusan brand switching Y. H1 mengatakan variety checking dapat memoderasi kualitas produk X2 terhadap keputusan brand switching. Dan hipotesis yang terakhir, yakni hipotesis 6, H0 mengatakan variety checking tidak dapat memoderasi kepuasan konsumen X3 terhadap keputusan brand switching. Dan H1 mengatakan variety checking dapat memoderasi keputusan konsumen X3 terhadap keputusan brand switching. Saya rangkum atau saya tabulasikan pada Excel. Masuk ke dalam Smart PLS, kita akan membuat proyek baru. Selanjutnya, kita klik 2 untuk mengimpor data yang telah kita tabulasikan sebelumnya menggunakan format CSV agar dapat dibaca oleh aplikasi Smart PLS. Baik, jika data telah berhasil diimpor, maka tabulasi data akan memiliki indikator berwarna hijau dan memiliki tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat model PLS. Baik, selanjutnya pada indikator pada variabel harga atau X1 kita pindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya kita ganti namanya dengan nama variabel yang kita teliti, yakni harga atau X1. Selanjutnya, variabel kualitas produk kita pindahkan juga ke sebelah kanan. Kita ubah namanya dengan nama kualitas produk atau X2. Indikator kepuasan konsumen juga kita pindahkan ke sebelah. Kita ubah namanya dengan nama kepuasan konsumen atau X3. Baik, selanjutnya kita masukkan variabel Y atau brand switching. Kita ubah penempatan indikatornya dan mengubah namanya yakni brand switching atau variabel Y. Dan kita masukkan variabel moderasinya yakni variety checking. Kita ubah ke bawah indikatornya terus begini. Atau variabel M. Selanjutnya, jika seluruh indikator variabel telah dimasukkan pada tab di sebelah kanan, maka kita akan membuat garis atau menghubungkan antar variabel. Klik menghubungkan variabel X1 dengan brand switching atau variabel Y, X2 dengan variabel Y, X3 dengan variabel Y, dan variabel M dengan variabel Y. Kita sembunyikan seluruh indikator. Jadi ini adalah model yang akan saya teliti pada video kali ini. Selanjutnya kita pilih efek moderasi dan kita klik di variabel Y atau brand switching. Pada variabel moderator, masukkan variabel variety checking dan variabel independen kita masukkan X1 atau harga. Efek moderasi 1 akan kita ubah namanya menjadi harga dikali dengan variety checking. Jadi yang dimaksud di sini adalah model moderasi 1 adalah hasil kalkulasi dari indikator variabel harga dikali dengan indikator variabel M atau variety checking. Kita buat moderasi model kedua. Variabel moderator tetap variety checking dan variabel independen kita masukkan kualitas produk atau X2. Kita ubah jadi kualitas produk
dikali dengan variety checking. Kita membuat model yang ketiga, efek moderasi. Kita pilih pada variabel Y, brand switching. Variabel moderator tetap sama, yakni variety checking, dan variabel independen, yakni kepuasan konsumen. Maka dihasilkan efek moderasi 3. Kita ganti juga dengan nama kepuasan konsumen dikali variety checking. Baik, kita telah mendapatkan 3 model moderasi. Yang pertama yakni harga dikali variety checking, kualitas produk dikali variety checking, dan kepuasan konsumen dikali variety checking. Selanjutnya yakni masuk ke dalam perhitungan. Kita pilih algoritma PLS. Untuk mengetahui outer loading, AV, uji validitas, reliabilitas, dan juga validitas diskriminan atau cross loading, dan juga R-square. Kita mulai hitung. Nah, langsung kita pilih outer loading. Ini adalah hasil dari outer loading. Jadi, syarat outer loading adalah nilai setiap indikator variabel harus di atas 0,7. Dari hasil perhitungan outer loading menunjukkan bahwa indikator per variabel di atas 0,7, maka indikator variabel dinyatakan valid. Selanjutnya, kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Kita pilih validitas dan reliabilitas konstruk. Pada uji validitas dan reliabilitas, akan melihat pada kolom conbatch alpha, reliabilitas composite, dan juga AV. Untuk syarat AV sendiri, nilai AV harus lebih besar atau di atas 0,5. Seluruh variabel yang kita teliti memiliki nilai di atas 0,5 dengan indikator berwarna hijau. Maka variabel yang digunakan pada penelitian kali ini dinyatakan valid. Selanjutnya, pada conbatch alpha dan reliabilitas composite memiliki syarat nilai harus di atas 0,7 atau lebih besar 0,7. Perhitungan semua indikator berwarna hijau yang berarti di atas 0,7 semua. Maka seluruh variabel dinyatakan valid dan reliable. Kita akan melakukan uji validitas diskriminan atau untuk mencari cross-loading. Kita pilih validitas diskriminan, cross-loading. Syarat dari cross-loading sendiri adalah setiap indikator variabel harus di atas 0,7 atau lebih besar 0,7. Baik, kita cek satu persatu. Pada variabel BS atau brand switching, di atas 0,7, indikator harga juga di atas 0,7, kepuasan konsumen juga di atas 0,7, kualitas produk juga memiliki nilai di atas 0,7. Indikator variabel terakhir yakni variety checking juga memiliki nilai di atas 0,7, yang berarti bahwa seluruh indikator variabel dinyatakan valid secara diskriminan. Setelah kita mengetahui uji validitas diskriminan, kita lanjutkan pada R-square. Hasil R-square pada brand switching yakni sebesar 0,875 atau 87,5%, yang berarti harga, kualitas produk, dan kepuasan konsumen mempengaruhi brand switching sebesar 87,5% dan 12,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian kita. Kita kembali lagi ke model PLS yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari key square dengan cara kita calculate atau hitung dan kita pilih blindfolding. Hasil key square sudah kita dapatkan. Syarat key square sendiri harus lebih dari 0. Dan kita dapatkan bahwa nilai key square brand switching yakni 0,772, yang berarti bahwa
predictive relevance dianggap baik karena memiliki nilai di atas 0. Baik, kita kembali lagi ke model PLS. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis, yakni kita pilih calculate atau menghitung, pilih bootstrapping. Kita pilih inner modelnya p-value. Selanjutnya kita akan cocokkan dengan hipotesis yang sebelumnya telah kita ajukan. Dan yang perlu kita ketahui ketika melakukan uji hipotesis, syaratnya adalah nilai p-value harus kurang dari 0,05. Hipotesis 1, H0 mengatakan harga tidak berpengaruh terhadap brand switching, dan H1 mengatakan harga memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap brand switching. Kita akan mencari variabel harga terhadap brand switching. Interpretasinya adalah hasil original sampel memiliki nilai positif sebesar 0,265 dan nilai p-value kurang dari 0,05, yakni 0,009, yang berarti bahwa harga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap brand switching. Alasan logikanya yakni semakin mahal harga suatu produk, maka konsumen akan cenderung berpindah merek atau melakukan brand switching. Mereka akan mencari produk dengan harga yang relatif rendah. Oleh karena itu, H1 diterima. Pada hipotesis 2 menyatakan bahwa H0 kualitas produk tidak berpengaruh terhadap brand switching. Sedangkan H1 mengatakan kualitas produk berpengaruh terhadap brand switching. Mencari variabel kualitas produk terhadap brand switching atau X2 terhadap Y. Masuk ke dalam interpretasi, hasil dari original sampel atau sampel asli memiliki nilai positif sebesar 0,392 dengan nilai p-value kurang dari 0,05, yakni 0,000, yang berarti bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand switching. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Alasan secara logika yakni ketika kualitas suatu produk ini dianggap kurang atau mungkin tidak memiliki spesifikasi khusus atau fitur yang unggul, maka konsumen akan cenderung melakukan brand switching atau perpindahan merek. Pada hipotesis ketiga menyatakan bahwa H0 kepuasan konsumen tidak berpengaruh terhadap brand switching dan H1 menyatakan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap brand switching. Kita cari hubungan antara kepuasan konsumen atau X3 terhadap Y. Masuk ke dalam interpretasi, yakni hasil dari original sampel atau sampel asli menunjukkan nilai positif sebesar 0,020 dengan nilai p-value lebih dari 0,05, yakni 0,826, atau dapat kita lihat di sini indikatornya berwarna merah. Nah, kepuasan konsumen memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap brand switching. Kembali kepada hipotesis yang sebelumnya kita ajukan, H0 diterima dan H1 ditolak. Pada alasan logikanya atau hubungan kausalitas, ketika konsumen merasa puas dalam menggunakan suatu merek atau barang, mereka tetap memiliki keinginan untuk melakukan perpindahan merek atau melakukan brand switch. Mereka hanya ingin mencoba yang lainnya, jadi dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, masuk ke hipotesis keempat. H0 variety shaking tidak dapat memoderasi harga terhadap keputusan brand switching. H1 menyatakan variety shaking dapat memoderasi harga X1 terhadap keputusan brand switching. Kita cari harga dikali variety shaking. Masuk ke dalam interpretasi, hasil original sampel memiliki nilai negatif sebesar 0,405 dengan nilai p-value
kurang dari 0,05, yakni 0,001. Yang berarti variety shaking dapat memoderasi pengaruh harga terhadap keputusan brand switching, namun dengan arah moderasi memperlemah, atau lebih tepatnya, variety shaking memperlemah pengaruh harga terhadap brand switching. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Alasan logikanya atau hubungan kausalitasnya, yakni meskipun perusahaan menawarkan harga produk yang cenderung murah atau cenderung rendah, maka konsumen tetap memiliki keinginan untuk melakukan brand switching atau perpindahan merek. Jadi, perpindahan merek yang dilakukan konsumen tidak semata-mata karena faktor harga, tetapi dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Pada hipotesis kelima, H0 menyatakan variety shaking tidak dapat memoderasi kualitas produk terhadap keputusan brand switching, dan H1 mengatakan variety shaking dapat memoderasi kualitas produk terhadap keputusan brand switching. Kita akan mencari kualitas produk dikali variety shaking. Masuk ke dalam interpretasinya, hasil sampel asli atau hasil original sampel menunjukkan nilai positif sebesar 0,241 dengan nilai p-value kurang dari 0,05, yakni 0,032. Yang berarti variety shaking dapat memoderasi kualitas produk terhadap brand switching dengan arah moderasi memperkuat. Atau dengan kata lain, variety shaking memperkuat pengaruh kualitas produk terhadap brand switching. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Baik, masuk ke dalam alasan secara logika, yakni ketika konsumen dengan variety shaking tinggi, maka mereka akan cenderung mencari produk yang memiliki fitur maupun kualitas yang menurut mereka lebih unggul daripada yang mereka pakai saat ini. Nah, oleh karena itu, konsumen lebih tertarik untuk mencoba produk lain yang menurut mereka produk lain itu memiliki fitur atau keunggulan yang lebih daripada produk yang sedang mereka pakai saat ini. Dan yang terakhir, yakni hipotesis keenam, menyatakan bahwa H0 variety shaking tidak dapat memoderasi kepuasan konsumen terhadap keputusan brand switching, dan H1 menyatakan variety shaking dapat memoderasi atau memperkuat kepuasan konsumen terhadap keputusan brand switching. Kita cari pada Smart PLS ini kepuasan konsumen dikali variety shaking. Masuk ke dalam interpretasi, yakni hasil original sampel atau sampel asli menunjukkan nilai negatif sebesar 0,164 dengan nilai p-value di bawah 0,05, yakni 0,030. Yang berarti variety shaking dapat memoderasi kepuasan konsumen terhadap brand switching dengan efek moderasi atau dengan arah moderasi memperlemah. Atau dengan kata lain, variety shaking memperlemah kepuasan konsumen terhadap brand switching. Pada hipotesis yang diajukan, yakni H1 diterima dan H0 ditolak. Baik, masuk ke dalam alasan secara logika atau hubungan kausalitas. Konsumen yang memiliki tingkat variety shaking tinggi cenderung melakukan brand switching atau melakukan perpindahan merek meskipun mereka sudah merasakan kepuasan terhadap produk yang telah mereka gunakan atau telah mereka beli. Hal ini mungkin didasari karena faktor mereka ingin mencoba hal-hal baru atau mungkin mencari pengalaman baru. Jadi, kepuasan konsumen tidak selalu dapat menahan konsumen agar tidak berpindah ke merek lain.
Baik, sekian pemaparan interpretasi dan juga olah data dari saya. Apabila ada salah kata dan juga salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.